Halo semua, yuk kita bahas sedikit tentang isu manajemen ASN. Smart ASN adalah singkatan dari strategis, melayani, adaptif, responsif, dan transparan. Ini merupakan konsep modern dalam pengelolaan aparatur sipil negara di Indonesia. Asas-asas manajemen ASN adalah kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Video ini membahas tentang Smart ASN dan manajemen ASN yang dikaitkan dengan pelayanan publik dan proses sistem kerja whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Isu ataupun kondisi saat ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja saya adalah: yang pertama, isu proses MBKM Mitra USU melalui website. Website MBKM menghubungkan mahasiswa atau kampus dengan kementerian dan perusahaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pencapaian IQ 2 perguruan tinggi, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Perusahaan dimungkinkan untuk menggunakan kemampuan mahasiswa dalam mendukung tugas perusahaan pada saat MBKM dan atau mendapatkan calon pegawai setelah mahasiswa lulus, dan atau sekadar berbagi ilmu sebagai bentuk dukungan bagi pendidikan Indonesia, dan membantu kementerian menjalankan programnya. Namun, terdapat isu dalam proses MBKM Mitra USU ini, yaitu belum jelasnya prosedur MBKM yang berdampak pada kebingungan dan keterlambatan proses MBKM. Isu yang kedua adalah isu proses kedai reka. Kedai reka adalah solusi terkini dalam mewujudkan kemudahan sinergi kontribusi perguruan tinggi dengan komersialisasi mitra untuk kemajuan bangsa Indonesia, yang sejalan dengan visi Kampus Merdeka Kemendikbud RI. Kedai reka menghubungkan mahasiswa dan dosen atau kampus dengan kementerian dan mitra untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pencapaian IQ 2 dan 3 perguruan tinggi, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dan dosen berkegiatan di luar kampus. Mitra dimungkinkan untuk menggunakan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mendukung tercapainya tujuan mitra, dan membantu kementerian menjalankan programnya. Isu dalam hal ini adalah sedikitnya dosen yang lolos seleksi kedai reka. Isu yang ketiga adalah isu 1.usu.ac.id. 1.usu.ac.id mengintegrasikan berbagai fitur, yaitu manajemen, perencanaan, keuangan dan SDM, akademik dan jurnal, dan dapat digunakan oleh setiap mahasiswa atau dosen ataupun pegawai di seluruh fakultas di USU dengan login SSO. Tujuan bersama yang dicapai oleh seluruh sivitas akademika USU adalah proses yang lebih cepat dan akurat. Isu yang terjadi dalam penggunaan 1.usu.ac.id adalah tantangan bagi dosen yang gagap teknologi. Dosen yang demikian mungkin membutuhkan waktu yang lama
untuk dapat menggunakan 1.usu.ac.id dengan benar dan menyeluruh. Mari kita analisis dampak jika isu tersebut terus berlanjut. Yang pertama, isu proses MBKM Mitra USU melalui website. Masalah MBKM USU harus segera diselesaikan, karena semester ini akan segera berakhir. Masalah ini juga merupakan hal serius, karena menciptakan kesalahan yang berulang, yang berdampak kepada proses MBKM yang membingungkan setiap semesternya, dan keterlambatan proses MBKM Mitra USU setiap semesternya. Semakin lama masalah ini diatasi, maka semakin banyak pula mahasiswa dan dosen yang terdampak. Untuk isu yang kedua, yaitu isu keikutsertaan dalam KDWK, isu ini tidak terlalu mendesak untuk diselesaikan karena masih ada alternatif program lain yang sejenis yang dapat diambil oleh dosen dan mahasiswa, yaitu pengabdian kepada masyarakat, pendanaan kementerian, pendanaan USU, dan pendanaan mandiri. Namun, isu ini cukup serius karena menunjukkan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk berkontribusi dalam KDWK. Lebih jauh, isu ini tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Isu yang ketiga yaitu isu penggunaan 1.usu.ac.id. Isu ini sebaiknya segera diselesaikan agar seluruh dosen dan mahasiswa segera dapat menikmati manfaat 1.usu.ac.id dengan baik. Masalah ini cukup serius karena jika tidak dipecahkan akan menunda dan menghambat jalannya pekerjaan. Namun, isu ini tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Dengan analisis USG, kita dapat menentukan isu prioritas. Isu prioritas yang diperoleh adalah proses MBKM Mitra USU melalui website. Hal ini ditunjukkan oleh total bobot USG yang tertinggi. Berikut adalah tabel bobot isu berdasarkan urgency, seriousness, dan growth. Yang pertama, proses MBKM Mitra USU melalui website mendapat skor urgency 5, seriousness 4, dan growth 4, sehingga totalnya menjadi 13. Sementara itu, keikutsertaan dalam KDWK mendapat skor urgency 3, seriousness 4, dan growth 3, sehingga totalnya menjadi 10. Terakhir, penggunaan 1.usu.ac.id mendapat skor urgency 4, seriousness 4, dan growth 3, sehingga totalnya adalah 11. Total yang paling besar adalah total isu pertama, yaitu proses MBKM Mitra USU melalui website. Sehingga isu ini adalah isu prioritas. Diperlukan gagasan kreatif untuk memberikan solusi terhadap isu prioritas tersebut, yaitu proses MBKM Mitra USU melalui website. Solusi terhadap isu tersebut adalah penyusunan prosedur operasional baku POB MBKM Mitra USU, kemudian dilakukan penerapan ke dalam website dan sistem. Lalu penerapan POB ke dalam website dan sistem dievaluasi dan dikendalikan. Selanjutnya, penerapan POB ditingkatkan jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.